Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita awali perayaan Ekaristi. Hari ini adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah dan juga Hari Pembukaan Jubilium. Kita nyanyikan lagu pembuka 536. Memenuhi kita dengan segenap sukacita dan pengharapan dalam iman melalui Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster dan anak-anak terkasih, selamat siang. Hari ini tanggal 1 Januari, gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Sekaligus hari ini kita, Uskupan Agung Palembang, membuka tahun jubilium. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Santa Maria Bunda Allah, kita merayakan misteri inkarnasi penyelamat kita Yesus Kristus yang diwujudkan dalam persekutuan kasih keluarga kudus Nazaret. Ia yang adalah Allah menjadi manusia adalah landasan sukacita yang mendalam dan harapan yang pasti bagi kita. Dalam persekutuan dengan gereja universal, saat kita merayakan kasih Bapa yang menyatakan dirinya dalam sabda yang menjadi manusia dan dalam salib jangkar keselamatan kita, maka dengan hikmat kita membuka tahun jubilium Gereja Katolik di Uskupan Agung Palembang. Perayaan ini bagi kita adalah awal dari pengalaman yang kaya akan rahmat dan kerahiman Allah. Kita selalu bersedia untuk menanggapi siapa saja yang menanyakan alasan akan pengharapan yang ada pada kita, terutama pada situasi yang tidak menyenangkan. Semoga Kristus damaikan pengharapan kita, menjadi pendamping kita dalam perjalanan di tahun penuh rahmat dan penghiburan ini. Semoga Roh Kudus yang hari ini memulai karya di dalam diri kita dan bersama kita menyelesaikannya hingga pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita memasuki perayaan Ekaristi. Kita mohon ampun dan belas kasih dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 182. Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami, Kristus kemuliaan pada Allah di surga dan dari bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Kristus, Kristus
Marilah kita berdoa. Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu Yesus Kristus, sehingga melalui kehadirannya di tengah-tengah kami dapat merasakan kasih-Mu. Bantulah kami untuk meneladani Santa Perawan Maria dalam melaksanakan kehendak-Mu, serta dalam membangun cinta kasih bersama Engkau, keluarga, dan sesama, agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Kepada
Manusia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu Allah bersabda kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Ini ia bersabda kepada kita dengan perantaraan putranya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, suster, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, selamat sore dan selamat tahun baru. Sore hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah sekaligus pembukaan tahun Yubelium. Ramakan pertama membacakan bula atau surat permenungan dari Bapa Suci untuk umat Katolik seluruh dunia dalam memasuki tahun Yubelium. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, Roma akan memberikan secara singkat tentang tahun Yubel atau tahun Yubelium.
Beginilah pesan Paus Fransiskus kepada kita, umat Katolik seluruh dunia di tahun Jubileum. Pengharapan tidak mengecewakan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari Jubileum. Sesuai dengan tradisi kuno, diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal atau gereja setempat, gereja kita masing-masing. Bagi semua orang, semoga Jubileum ini menjadi momen perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati kita, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang. Meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Meski demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang dapat menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga khawatir, dari ketenangan hingga kecemasan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis, dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan. Bagi kita semua orang beriman, tahun Jubileum ini menjadi kesempatan untuk memperbarui harapan kita. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan itu. Dengan menjadikan sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada umat Kristiani di Roma. Pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita yang dimulai dengan pembaptisan, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbarui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Melalui kehadirannya yang abadi dalam kehidupan gereja peziarah atau kita peziarah, Roh Kudus menerangi semua orang, kita semua beriman dengan cahaya pengharapan. Dia menjaga terang itu tetap bersinar seperti pelita yang terus menyala untuk menopang dan menguatkan kehidupan kita masing-masing. Pengharapan Kristiani tidak menipu atau mengecewakan, karena pengharapan itu didasarkan pada kepastian. Tidak ada sesuatu pun
atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selain menemukan pengharapan pada kemurahan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh gereja Katolik, di setiap zaman kita sebagai gereja selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya sabda. Demikianlah kita sebagai gereja dengan cara yang sesuai dengan setiap angkatan akan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang di segala zaman diajukan oleh orang-orang tentang makna hidup sekarang dan masa mendatang, serta tentang hubungan timbal balik. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita diliputi oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan, hendaknya menjadi tanda pengharapan. Semoga kita tertarik pada harapan ini. Semoga harapan menyebar kepada semua orang yang penuh harap mencarinya. Semoga kita menjalani hidup dengan harapan pada Tuhan, pegang teguh, tegar, dan berharap pada Tuhan. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita saat menantikan dengan penuh keyakinan kedatangan Yesus Kristus, sumber keselamatan hidup kita. Itu pesan Bapak Suci Fransiskus untuk kita renungkan di tahun Yubelium. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Roma akan sedikit jelaskan apa itu tahun Yubelium agar kita bisa merenungkan perjalanan tahun Yubelium ini, tahun 2025 sampai tahun 2026. Tahun Yubelium atau Yubel adalah sebuah tradisi yang suci. Tradisi ini hidup dalam agama Yahudi, dan Yesus sendiri itu beragama Yahudi. Jadi tradisi ini adalah tradisi yang sangat indah dalam agama Yahudi, dan Yesus sendiri beragama Yahudi. Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam kitab Imamat bab 25 ayat 10 itu dijelaskan secara singkat tahun Yubel atau Yubelium. Tahun Yubelium adalah orang-orang Israel harus menguduskan tahun yang ke-50. Bagaimana menguduskan tahun yang ke-50? Pertama-tama bahwa tahun itu menjadi tahun pembebasan bagi orang-orang tawanan. Yang kedua, tahun Yubelium, tahun yang ke-50 itu menjadi tahun penghapusan atas hutang-hutang. Maka kalau mungkin ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita, pasti senang ya yang di penjara ya, dibebaskan. Juga senang yang punya hutang banyak. Karena apa? Dibebaskan. Maka sebelum mendekati tahun Yubelium, hutanglah yang banyak kan gitu. Nanti dibebaskan. Yang sakit dan menderita siapa? Yang menghutangi. Tahun Yubelium, tahun di mana umat Israel itu harus kembali ke kampung halamannya.
Kalau orang merenungkan, tahun ini kita semua harus kembali ke akar kekristenan kita. Kalau menjadi orang Katolik harus kembali ke akar kekristenan, ajaran iman kita. Nah, inilah maksud dari tahun Yubel atau tahun Yubelium. Dan apa yang dihidupi oleh agama Yahudi itu diadopsi oleh gereja Katolik, oleh kita semua, dan disebut sebagai tahun penghapusan dosa. Sejarah singkat adalah tahun Yubelium ini dimulai tahun 130, kita belum lahir ya, 130. Dimulai oleh Paus Bonifasius yang ke-8 sampai tahun 1470. Ini tahun Yubelium dalam ajaran iman Katolik yang pertama, dimulai oleh Paus Bonifasius ke-8. Lalu dilanjutkanlah oleh Paulus yang kedua. Tetapi angkanya itu diturunkan, yang dulu 50 tahun direduksi, diturunkan menjadi 25 tahun. Setiap 25 tahun sekali, maka disebut tahun Yubelium. Alasannya sederhana, sangat manusiawi. Alasannya adalah supaya semua orang bisa mengalami tahun rahmat ini, tahun pengampunan dosa. Kalau 50 tahun sekali, pasti tidak banyak orang yang mengalami tahun pengampunan dosa atau tahun Yubelium ini. Maka diturunkan menjadi 25 tahun sekali. Lalu tahun 1500 oleh Paus Alexander ke-6 dibukalah pintu suci yang pertama di Vatikan. Berarti apa? Sebelumnya tidak dibuka pintu itu, karena disebutkan dalam sejarah tahun 1500 baru dibukalah pintu suci itu untuk para peziarah. Ini dibuka untuk pertama kali di tahun Yubelium. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa makna untuk kita? Romo tadi mengatakan kalau dalam perjanjian lama itu tahun penghapusan hutang-hutang, tahun pembebasan para tawanan, tahun kembali ke kampung halaman. Tetapi oleh ajaran iman Katolik dalam perjanjian baru disebut sebagai tahun penghapusan dosa dan tahun rahmat Tuhan yang dicurahkan kepada gerejanya, kepada umatnya yang disebut sebagai gereja pendosa. Siapa yang mengampuni dosa? Yesus sendirilah yang memberikan pengampunan dosa. Itu tahun Yubelium atau tahun pengampunan dosa. Tahun ini dibuka oleh Bapak Suci Fransiskus pada malam Natal. Bapak Suci mengangkat tema peziarah pengharapan atau peziarah harapan. Artinya apa? Kita semua itu gereja sedang berziarah. Kalau berziarah itu berjalan, artinya juga berjalan. Orang berjalan itu harus memiliki harapan untuk masa depan. Jadi perjalanan kita, perjalanan hidup kita sendiri harus memiliki harapan. Mengapa umat Katolik harus memiliki harapan? Karena Bapak Suci merenungkan harapan itu tak pernah mengecewakan. Loh, kok bisa? Mengapa harapan kita itu tak pernah mengecewakan? Karena harapan kita itu menawarkan kepastian akan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepastian atas harapan-harapan dari umatnya yang sedang berziarah, berjalan untuk mendapatkan keselamatan. Dan sebelum mendapatkan keselamatan, kita melewati proses pengampunan dan pencurahan rahmat Allah dalam peziarah kita. Itulah
tahun jubilium peziarah berharap. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, nah Bapak Uskup kita itu memberikan sebuah keputusan di tahun jubilium ini agar umat-umat di paroki, di stasi-stasi melakukan beberapa hal dalam mengalami tahun pengampunan dosa ini. Ada beberapa yang ditawarkan, nanti bisa dibicarakan di stasi atau dalam keluarga. Yang pertama, tahun 2025 sampai tahun 2025 itu tahun peziarah harapan atau tahun jubilium. Maka umat hendaklah melakukan ziarah. Ziarah kemana? Ziarah ke pintu-pintu suci. Ke pintu-pintu suci. Di mana? Untuk Dekanan Jambi itu pintu sucinya di Gereja Gregorius Agung, di paroki Gregorius Agung. Jadi ini perjalanan kita 1 tahun ini. Ke depan bisa direncanakan, mungkin antar keluarga atau stasi bisa berziarah. Lalu selain itu apalagi Bapak Uskup juga meminta supaya umat menerima sakramen pengampunan dosa. Menerima sakramen pengampunan dosa. Umat harus mengikuti misa hari kudus, hari Minggu atau hari raya yang diwajibkan. Umat harus mendoakan intensi-intensi doa-doa devosi kepada Bunda Maria. Itu harus dihidupi. Lalu selanjutnya umat sebaiknya melakukan perbuatan amal kasih terhadap mereka yang mengalami kesulitan. Nah ini poin yang kelima ini kita doakan setiap misa atau doa di lingkungan, di doa KBG itu disebut ya, berbela rasa kepada siapa? Mereka yang berkekurangan. Jadi ada sebuah tindakan-tindakan yang diusahakan oleh kita untuk mendapatkan rahmat pengampunan dosa atau tahun rahmat Allah ini di tahun jubilium. Dan Romo menyarankan juga kalau nanti berziarah ke pintu suci, juga berziarahlah ke candi suci, candi tempat kita itu. Maka Romo sudah sampaikan supaya menjadi satu jalur dalam perjalanan hidup kita. Kita ini bersama-sama dengan Bunda Maria sebagai calon paroki untuk memasuki tahun jubilium ini, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bunda Maria, dekat dengan Bunda Maria dalam perjalanan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah tahun jubilium. Kita bersyukur di tahun yang baru, tahun 2025, gereja juga menghidupi tahun jubilium, tahun belas kasih atau pengampunan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua.